Best Fight chapter 1120 Landi bertambah lagi. Edan aku bener-bener gak expect sama sekali dengan pembukaan dari chapter kali ini. Udah libur, giliran rilis langsung mantap. Tapi aku yakin banyak yang protes loh. Lah jadinya banyak dong, gak spesial lagi. Aduh, ya terserah dah. Oh ya, sebelum masuk ke dalam ceritanya aku mau promo sedikit nih. Jadi ada segmen terbaru di channel Vincent Nugraha, yaitu adalah alur cerita anime, yang mana aku akan menceritakan alur cerita anime dari anime yang aku tonton. Sekarang yang masih berjalan sih Oshinoko season keduanya, Windbreaker yang belum aku lanjut. Tapi ada anime One Piece nih. Jadi buat teman-teman yang hanya membaca manganya One Piece dan pengen nonton tapi mungkin gak sempet, aku recapin guys. Bisa banget lah mampir kalian biar kita recall ya, biar gak lupa nih di Egghead ada kejadian apa aja. Dan jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu sekaligus nonton video chapter sebelumnya. Nah ayo kita mulai langsung dari cover story-nya. Si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume ke-10. Anak-anak itu dihukum oleh daimyo dari Kibi, Denjiro. Loh, Denjiro udah jadi daimyo ya? Aku kok agak kelewat informasi ini nih. Di chapter berapa sih? Coba yang inget komen ya. Kita langsung masuk ke dalam cerita dari chapter kali ini yang berjudul Atlas. Aduh, ini gak bisa dijadikan patokan dan gak semuanya kejadian sih. Tapi kalau biasanya Oda Sensei ngasih judul chapter dengan pakai nama karakter yang cukup penting, biasanya itu karakter khatam Quran tuh. Aduh, udahlah. Kita langsung flashback ke 26 tahun yang lalu di Punk Hazard. Aku mohon padamu Vegapunk, tolong bantu kami dalam penelitian ini. Mempelajari Void Century adalah hal yang sangat penting. Sejarah dunia tidak bisa kita biarkan tenggelam dalam kegelapan. Penelitian kami membutuhkan ahli dari berbagai bidang. Ternyata ini yang lagi ngajak ngomong Vegapunk adalah Profesor Clover di depan gerbang Punk Hazard nih. Dan ini ada apa sih, kayak ada yang pakai tanduk nongol dari tebing, dari temboknya. Apa ya, kok tinggi banget? Klan raksasa atau Ors nih? Nah, Profesor Clover ini yang kita kenal sebagai peneliti Ohara lagi ngobrol sama Vegapunk. Vegapunk di sini menjawab, aku sekarang bekerja untuk pemerintah. Waduh, PNS ini berarti Vegapunk. Aku tidak bisa membocorkan penemuanku. Lagi pula, berapa kali kau tertangkap? Buka matamu lebar-lebar. Kau pasti sadar kenapa mereka membiarkanmu bebas lagi. Mereka ingin menemukan teman-temanmu. Menyerahlah. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Kau tidak akan menemukan jawaban yang baik ataupun jahat dari cerita lama. Profesor Clover menjawab, aku dulu kenal dengan seseorang yang menyandang nama Di, dan dia dibunuh tepat di depan mataku. Kami tumbuh bersama. Dia adalah kakak laki-lakiku. Vegapunk terkejut dengan pengakuan Clover. Clover lalu berkata, namaku yang sebenarnya adalah Clayomf di Clover, dan pada hari itu aku berbohong untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Ternyata kakak dari Clover dibunuh oleh agen pemerintah dunia. Kayaknya ini agen pemerintah nih. Dan Clover mengaku bahwa mereka adalah teman saja, bukan saudara. Aduh. Dia langsung lanjut lagi. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menerima sebuah dunia di mana kita bisa mati hanya karena memiliki nama yang salah? Sejarah akan semakin menghilang dan orang-orang tidak akan pernah tahu tentang hal ini. Tapi Vegapunk hanya berbalik badan dan berkata, aku akan melupakan apa yang sudah kau katakan. Tapi maaf, aku tidak bisa membantumu. Berhati-hatilah. Clover semakin kesal. Vegapunk, suara dari masa lalu akan terus memanggilmu. Tunggu saja, aku akan memecahkan misteri ini. Dan ketika semua sudah selesai, kau tidak akan mampu untuk mengabaikannya. Terus kita maju nih ke 22 tahun yang lalu, 4 tahun setelah kejadian ini. Di Punk Hazard, Caesar Clown berkata, kau sudah dengar berita dari West Blue? Ohara diserang dengan Buster Call. Lihat saja, ini adalah pembantaian terbesar dalam sejarah. Pemerintah dunia akhirnya menghabisi si arkeolog Clover itu. Shurururururururu. Itulah jadinya jika kau mencari tahu tentang Void Century. Tidak akan ada orang yang mau mengulangi kesalahan ini lagi. Oh, tapi sepertinya ada satu bocah yang lolos ya. Vegapunk mendengar ini hanya terdiam sambil melihat poster buronan Nico Robin. Terus dia pergi ke Ohara sendiri dan menemukan tumpukan buku peninggalan dari Ohara. Dia teringat perkataannya Clover saat dia memohon Vegapunk untuk membantunya. Dalam hati Vegapunk berkata, kau pasti punya kesempatan untuk kabur kan, Clover? Tapi kau memilih untuk mati. Apakah mewariskan penelitian ini sangatlah penting bagimu? Dasar bodoh. Memangnya kau pikir akan ada orang yang begitu penasarannya sampai mau mengikuti jejakmu setelah semua hal ini?
Dan memang terbukti, Vegapunk dan Nico Robin berusaha mencari kebenaran dari Void Century. Aduh, sedih ya. Kita lalu dibawa ke masa sekarang di mana siaran Vegapunk masih berlangsung. Dia berkata, ada seseorang yang memberitahuku suara dari masa lalu akan memanggilmu. Sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Quote ini tuh aku pernah diajarin sama dosenku nih waktu kuliah. Tapi aku lupa dari siapa ya. Coba kalau ya ada yang ingat komen ya. Dan perkataan dari yang kalah biasanya akan tenggelam di dalam gelapnya lautan. Secara harfiah di One Piece beneran tenggelam nih sejarahnya. Meskipun begitu, kebenaran mereka masih bisa diceritakan lagi jika orang-orang yang tertindas masih memikul dan menanggung beban ini. Ini di sini kita melihat Zeff dibarati, Robin, dan ini di mana ya? Ini kayak di Tequila Wolf gak sih yang bikin jembatan besar tuh. Kita lalu ke tempatnya Nami dan yang lainnya. Zoro di sini ngamuk. Hei, apa yang kau lakukan? Ayo cepat pergi. Lilith ternyata yang menghalangi kepergian mereka. Tidak bisa, kita tidak bisa melakukannya. Zoro tambah ngamuk. Centaur tua itu nanti akan menyerang kita. Lilith menjawab, kita akan tamat jika dia berhasil menyerang. Memang begitu, tapi kapal ini bisa terbang hanya sejauh 1 km. Jika kakek tua itu mengganggu jalur lintasan kita sedikit saja, kita akan gagal. Dan kita lalu melihat Venus Sujuro sudah siap untuk menyerang lagi. Lilith semakin panik. Anginnya berembus ke utara. Hal ini akan mengganggu lompatan kita. Goncangan yang terjadi akan membuat kita gagal mencapai area pendaratan yang sudah kita perkirakan. Berdasarkan perhitunganku, jika kita tidak sampai di laut, kita akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Kita harus mengalahkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba dari belakang Lilith muncul seseorang yang ternyata itu adalah Atlas yang langsung menghantam Lilith sampai dia jatuh dengan keras. Zoro, Usopp, dan Chopper dan yang lainnya kaget. Hah? Lilith? Tunggu, itu Atlas. Zoro marah, apa yang kau lakukan pada Lilith? Atlas hanya terdiam dan langsung pergi. Aku serahkan Lilith pada kalian. Cepat pergi, akan kupastikan kalian bisa kabur dari sini. Usopp bingung, kau ini bicara apa? York dari kejauhan sadar akses Lilith ke Pangrikot sudah terputus. Sekarang hanya tinggal Atlas. Ternyata pukulan Atlas tadi membuat Lilith pingsan sampai terputus dari Pangrikot. Nami langsung teriak, Zoro bawa Lilith ke dalam. Baiklah, Sujuro semakin marah. Atlas, kau harus menjelaskan ini semua. Dan dia maju ke arah Sanigo. Jinbe langsung bersiap dengan kumut di kapalnya. Ayo kita pergi. Chopper kaget. Jinbe, kenapa kita pergi? Jinbe dengan teguh berkata, kita akan menyesal jika ragu sekarang. Zoro teriak, lakukan, Brook. Baik, Zoro-san. Atlas langsung menerjang Sujuro dengan gagah berani. Tapi Sujuro dengan mudah memotong tangan kiri Atlas. Tapi Atlas tidak gentar. Dia memegang tubuh Sujuro dan terus terbang mendorongnya mundur untuk menjauh. Brook langsung menyalakan kuda Barsto dan Sanigo akhirnya bisa meluncur terbang. Di sini Vegapunk berkata, untuk bagianku, aku serahkan pada dunia ini. Siaran yang kalian dengarkan sekarang, aku harap pesan ini akan sampai dengan aman. Terus kita melihat keadaan yang chaos banget di laut, di mana para angkatan laut ini panik. Wakil Admiral Hound, ada apa ini? Ada ular, babi hutan, burung, dan sekarang ada robot. Dari mana makhluk raksasa ini datang? Wakil Admiral Hound hanya menjawab, aku juga tidak tahu. Luffy melihat Emmet, wow, robot raksasa, sambil matanya berbinar-binar dan copot. Para raksasa di Elba, Franky, dan Sanji juga sama. Raksasa besar. Ya, hanya cowok ya yang ngerti perasaan ini. Karena aku percaya hanya ada 3 hal di dunia ini yang disukai sama cowok. Ninja, dinosaurus, dan robot atau mecha. Terus kita melihat Emmet ini sedang menatap Luffy yang dalam wujud Gear 5-nya. Dia berkata, Joy Boy, aku senang bisa bertemu lagi denganmu. Luffy terkejut, robot ini bisa berbicara. Dia lalu diam, terus lihat ke belakang bingung. Ngomong sama siapa sih ini robot? Si Emmet kaget. Hei, aku di sini. Aku ngomong sama dirimu. Bangsat udah. Kirain si Emmet ini bakal keren. Ternyata ada kocak-kocaknya. Emmet terus berkata, aku datang seperti sebelumnya. Musuhmu adalah musuhku. Dan aku senang aku bisa bertarung denganmu lagi. Joy Boy, aku akan melindungimu dari bahaya. Joy Boy. Luffy seneng banget, kau bisa ngomong, keren banget. Dan Emmet langsung berhadapan dengan War Curie bersama dengan Jupiter. Mereka berkata, kita harus meremukannya sampai habis. Sepertinya siaran Vegapunk juga sudah berakhir. Melihat Emmet melindungi semuanya, Dory dan Brogy langsung mundur. Ayo kita pergi. Hei, topi jerami, apa dia teman kita? Luffy menjawab,
Tidak tahu sih, dia bilang ingin melindungi seseorang yang dia sebut Joy Boy. Siapa itu coba? Brogy bingung. Hah? Dia bisa bicara? Kok kami nggak dengar apapun? Luffy kaget. Hah? Yang bener? Lalu Wakil Admiral Blue Grace langsung memberikan perintah. Jangan banyak omong, tembak mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Kapal bajak laut raksasa pun langsung dihujani meriam bertubi-tubi. Di saat yang sama, Vegapunk berkata, aku sadar sangat tidak bijak jika kita hanya percaya satu sisi sepenuhnya atas pertempuran yang berlangsung selama 900 tahun ini. Tapi aku rasa kita harus mampu untuk meneliti dan memahami tentang masa lalu dari berbagai sudut pandang yang memungkinkan. Aku harap aku punya lebih banyak waktu. Tapi ada orang yang tidak bisa dihentikan. Terus kita melihat Jupiter akan menyerang Emmet dan Emmet sudah siap mengacungkan tangan kirinya. Franky dan Sanji seneng banget. Wah, dia akan menembak. Apa yang akan keluar di tangannya nanti? Jupiter semakin maju dan tangannya cuman mengeluarkan asap. Emmet malah, aduh. Gimana sih? Luffy, Sanji, Franky kaget. Apa? Hei robot raksasa, awas! Dan sangat disayangkan banget ya, tangan kiri dari Emmet dimakan sama Jupiter. Luffy dan yang lainnya semakin panik. Woi robot, kok tidak apa-apa? Jupiter lalu ngomong, sepertinya diam selama 900 tahun membuat senjatamu tidak bisa digunakan. Emmet karatan beneran guys. Sarton tiba-tiba datang dan berkata, Peter, hancurkan mereka. Jupiter ternyata masih dihadang oleh Emmet. Sarton langsung melompat dari atas Jupiter dan berkata, kita akhiri siaran ini sekarang. Dan dia sampai di kapal para raksasa. Tak akan kubiarkan kalian kabur. Kuma, Bonnie, semua orang di sini panik. Tapi saat Sanji lihat ke atas, dia malah semakin terkejut. Hah? Itu kan Sunny. Dan apa itu? Zoro berkata, pegang kuat-kuat, kita akan jatuh. Bisakah kita selamat? Di sini Atlas masih terus mendorong Nusujuro. Nusujuro berkata, jadi kau ingin mengorbankan dirimu sendiri. Dan Atlas langsung ditebas begitu saja. Tapi Atlas malah tersenyum dan berkata, tidak, aku hanya ingin membantu teman-temanku. Buar! Tiba-tiba Atlas meledak dengan sangat keras. Ledakan ini membuat Saniko terhempas semakin jauh dan membuat Sunny bisa mencapai laut. Kita berhasil! Usopp dan Chopper menangis. Kita berhasil karena bantuan bukan Atlas. York malah semakin tertawa. Sinyal Atlas menghilang. Akhirnya terjadi juga. Akulah Vegapunk terakhir. Tapi ledakan tadi ternyata tidak berefek pada Nusujuro. Ini kayak kerowak tapi kayak mau pulih lagi nih. Dia berkata, tidak, masih belum. Satan lalu melanjutkan, kami sudah membiarkanmu berbicara terlalu banyak, Stella. Warkyuri dan Jupiter langsung menerjang Emmet. Itu benar. Inilah akhirnya. Emmet yang harus berhadapan dengan dua Kurosei hanya bisa berkata, ya ampun, aku benar-benar sudah berkarat. Ini waktu yang kau maksudkan, Joy Boy. Boleh kan aku menggunakannya? Menggunakan apa ini? Woi, hei, kamu mau menggunakan apa nih? Dan chapter ini ditutup dengan perkataannya Vegapunk 25 tahun yang lalu. Bajak laut Goldie Roger mencapai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengelilingi dunia. Aku yakin mereka sudah tahu semuanya. Mereka pasti sudah mendengar suara dari masa lalu, dari sumber yang paling bisa dipercaya. Aku yakin kalian sampai pada kesimpulan yang sama sekarang. Dan aku memperkirakan bahwa kesimpulan itulah yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana segala sesuatu akan terjadi di masa depan. Lalu para narapidana yang kayaknya wajahnya nggak terlalu asing nih, cuman aku lupa ini siapa. Mereka berkata, tunggu, dia tadi bilang apa? Apa tadi dia berkata? Goldie. Dan chapter ini selesai. Ini cuman buat reviewnya aja agak panjang nih. Gokil, tapi kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama. Klandi bertambah. Kaget dong saya pasti, kalian juga pasti kaget. Nama asli dari Profesor Clover adalah Clayum D. Clover. Nice. Yang menarik adalah arti dari Clayum ini deh. Bacanya gimana ya? Aku baca Clayum aja ya. Clayum berdasarkan dongeng kuno dari Irlandia. Ini berarti dalam bahasa Inggris Sword of Light atau pedang cahaya. Dalam mitologi Irlandia, Clayum atau Sword of Light ini dianggap sebagai, ini dengerin, warisan berupa senjata pembunuh dewa. Di One Piece, dewa bisa kita anggap sebagai ya Tenryubito lah, Gorosei, Im-sama. Dan yang memulai kehancuran para dewa ini adalah Profesor Clover. Nice Oda, nice. Ini bener-bener bagus banget. Aku penasaran ya, Oda Sensei itu kalau riset
buat materi komiknya tuh gimana coba? Yang jelas yang kedua guys, ini Vegapunk terakhir katanya nih. Kita melihatkan tadi Atlas sempat pingsan, dan aku yakin dia pingsan. Pingsannya ini membuat dia terputus dari koneksi ke Punk Record yang sedang diawasi oleh York. Terus Atlas membantu Zoro dan yang lainnya dengan menahan Luffy Nusujuro, dan dia malah meledakkan dirinya. Aduh, hal ini membuat York senang karena Lily dan Atlas sudah terputus semuanya dari Punk Record, yang membuat dirinya mengklaim sebagai Vegapunk terakhir, persis seperti keinginannya. Tapi masa Lilith meninggal semudah itu guys? Ya enggak dong, pingsan doang. Aku yakin dia cuma pingsan. Lagian kita masih belum tahu nih, apakah Stella nantinya akan hidup atau tewas juga, nggak tahu deh. Tapi harus diakui guys, dari semua satelit Vegapunk, pengorbanan Atlas ini yang menurutku paling epic sih, asli. Dan gak lupa pengorbanan dari MF. Aduh, di chapter kemarin kita kan sempat ngobrol nih, kayak keinget obrolannya sama Joy Boy. Sudah waktunya apa? Kita kemarin teori waktu untuk menyelamatkan Joy Boy sekarang atau membantu perang, yaitu intinya membantu Luffy lah. Dan kayaknya memang seperti itu nih plotnya dari Oda. Dan sumpah Emmet di sini keren banget men. Keren banget, cuman Oda Sensei ngasih porsi komedi loh, kocak ini orang. Tapi kita masih penasaran ini Emmet kok berkata bolehkah aku menggunakannya? Menggunakan apa ya? Mana tangannya cuma tinggal satu lagi, kan bayanganku dia waktu begini apa kayak di Iron Man atau di robot-robot kan tangannya lepas gitu ya, terus nembak gitu. Ini dia mau ngapain? Apakah dia mau meledakkan dirinya seperti Atlas? Atau ada jurus lain, atau ada kekuatan lain yang ingin dia gunakan? Entah kenapa ya, dari awal itu aku tertarik dengan punggungnya Emmet nih, yang kayak ada huruf plus X segala macamnya itulah. Entah kenapa, mungkin ada hubungannya dengan ini ya yang akan dia gunakan. Atau ada yang lain, gak tahu. Coba komentar di bawah deh. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1120 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah, dan tonton video chapter pembahasan 1119 yang mungkin belum. Dan aku juga ada segmen terbaru yaitu alur cerita anime, dimana aku menceritakan alur cerita dari anime. Bagi kalian yang mungkin tidak ada waktu buat nonton anime, aku recapin, aku singkatin, silahkan. Ini terutama aku lagi nge-recap anime One Piece nih dari episode 1110 kalau nggak salah ya. Langsung deh yang tidak punya nonton buat anime One Piece, aku recapin, mampir bisa kali. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, dan share video ini ke nakama yang lain.